Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta kelas 7. Kali ini Ustazah akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester prakarya untuk tahun 2020. Nah, ternyata kita sudah sampai pada tahap di mana materi-materi yang sudah Ustazah jelaskan kemarin akan diuji di PTS. Nah, PTS insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Nah, kita lanjutkan untuk kisi-kisinya apa saja. Yang pertama, di sini kalian diminta untuk menjelaskan jenis, sifat, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Jenis serat itu ada 3. Yang pertama serat hewan, 2 serat tumbuhan, 3 serat mineral. Sifat serat, serat alami atau tumbuhan dan hewan. Serat sintetis, yaitu terbuat dari bahan nilon dan polyester. Kemudian teknik pengolahan serat alami, yaitu yang pertama dengan cara menganyam, 2 makram, 3 merajut, 4 teknik tempel atau jahit. Kemudian proses pengolahan bahan tekstil, yang pertama pemintalan benang, 2 penggulungan benang, 3 pencelupan warna, 4 penenunan benang menjadi kain. Ini semua sudah ada di materi sebelumnya ya. Awas oleh kalian bisa membuka lagi YouTube-nya untuk mata pelajaran prakarya. Jadi video yang ada di YouTube ini akan selalu bisa kalian lihat dan kalian tinggal mencarinya di channel SMP Budi Surakarta saja ya, anak-anakku. Kemarin yang terakhir sudah Ustazah jelaskan yang cara proses pengolahan bahan tekstil ini sudah ada semuanya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis produk dan proses kerajinan serat dan tekstil. Jenis produknya itu apa saja? Kemudian yang pertama di sini pemintalan benang. Ini untuk kerajinan tekstil ya. Pemintalan benang dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Ada alatnya kemarin yang digunakan dalam tayangan video. Kemudian 2, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Yang terakhir, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, ini cara atau proses dalam kerajinan tekstil, serat menjadi tekstil ya. Kemudian yang ketiga, masih sama. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis produk dan proses kerajinan serat dan tekstil. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri sebagai berikut. Caranya di sini, yang pertama menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Seperti kemarin yang sudah Ustazah tayangkan, ada cara menenun. Seperti itu ya. B. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit ini bisa manual atau menggunakan mesin. C. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat mengikat untuk membentuk pola tertentu ataupun pola warna. Contohnya seperti membuat kerajinan tapestri itu menggunakan kain atau benang yang disambung menjadi satu. Berikutnya yang ketiga, menjelaskan bahan kerajinan serat dan tekstil. Di sini Ustazah akan menjelaskan
sifat atau karakteristik kerajinan serat dan tekstil. Serat kapas, cirinya adalah biji kapasnya kering dan agak keras, sedangkan serat kapasnya kering dan agak kuat. Bentuk serat kapas berbentuk menggumpal, warnanya putih, teksturnya lembut, pengolahannya dengan cara dimasukkan ke dalam sarung bantal. Ini cukup mudah, biasanya hanya dijemur, kemudian dikeluarkan kapasnya dan digunakan dalam sarung bantal. Serat eceng gondok, cirinya kering dan kuat. Bentuknya memanjang, warnanya coklat, teksturnya sedikit kasar. Teknik pengolahannya dengan cara dianyam. Serat daun pandan, ciri-cirinya kering dan agak kuat, bentuknya memanjang, warnanya kecoklatan, teksturnya sedikit kasar, teknik pengolahannya dengan cara dianyam. Serat pelepah pisang, ciri-cirinya kering dan agak kuat, bentuknya memanjang, warnanya kecoklatan, teksturnya sedikit kasar. Cara pengolahannya dengan cara dianyam. Serat rami, ciri-cirinya agak rapuh, kaku, dan berkilau. Bentuknya berbentuk benang jika sudah dirajut, kemudian agak keriting dan memanjang. Warnanya putih kecoklatan, teksturnya sedikit kasar. Teknik pengolahannya dengan cara dirajut menjadi benang, kemudian dirajut menjadi kain. Serat sutra, ciri-cirinya berkilau, bentuknya seperti benang jika sudah dipintal, warnanya putih, teksturnya lembut, teknik pengolahannya yaitu dengan cara dipintal. Serat wol, cirinya keriting dan agak kuat, bentuknya seperti benang jika sudah dipintal, warnanya putih, teksturnya lembut, teknik pengolahannya dengan cara dipintal. Kemudian serat alpaka. Serat alpaka ini ciri-cirinya agak keriting dan kuat, bentuknya seperti benang jika sudah dipintal, warnanya putih, ada juga yang coklat, kekuningan, dan berkilauan. Teksturnya lembut, kemudian teknik pengolahannya dengan cara dipintal. Kemudian nomor 4, menjelaskan alat produksi dan teknik pengolahan kerajinan serat dan tekstil. Ini nanti di isai dan juga di uraian singkat. Alat yang dibutuhkan adalah 1 gawangan, 2 bandul, 3 wajan, 4 kompor, 5 taplak, 6 saringan untuk nyaring malam, 7 canting, 8 mori, 9 lilin, 10 pola, lilin atau malam. Kemudian alat dan bahan untuk menjahit. Alat utama terdiri dari mesin jahit, alat-alat menjahit, gunting, pita ukur, papan landasan. Adapun alat penunjangnya terdiri dari mata itik. Itik ini untuk membuat untuk menutupi potongan kain. Biasanya digunakan untuk membuat kancing. 2 lem, 3 lilin bakar, 4 pemidangan. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Cukup kisi-kisi yang Ustazah sampaikan. Nanti kalian amal soleh mengulas kembali pelajaran yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Insya Allah nanti ada 50 soal dan akan dibuat dalam bentuk Google Form. Jadi kalian selamat belajar, mulai dari sekarang dicicil untuk belajar supaya besok bisa mengerjakan dan nilainya maksimal. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Apabila banyak salahnya, mungkin kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Ustazah ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.